Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Di antara keutamaan kaum muslimin dalam kehidupan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika memulai sesuatu pekerjaan, memulai perkataan, baik itu perkataan yang berhubungan dengan dunia, berhubungan dengan akhirat, yang itu kita anggap penting dua-duanya, maka Rasul senantiasa menyuruh kita untuk memulainya dengan asma Allah, yaitu mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menyebutkan, Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat pertama dari surat Al-Fatihah ini tentang bismillah, beliau menyebutkan ketika kita mengucapkan kalimat bismillah dalam memulai sesuatu, di sana mengandung makna yang pertama, bahwasanya bismillah itu kita telah memulai sesuatu itu dengan asma Allah yang paling agung, dengan asma Allah yang paling mulia, dan ini akan membawa keberkahan dalam hidup ini. Kemudian makna yang kedua, ucapan basmalah ini, kata Ibnu Katsir, bahwa dengan kita ucapkan bismillah, ini adalah pengakuan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, apapun yang kita kerjakan dan aktivitas yang kita lakukan ini tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga, bismillah yang kita ucapkan ini bermakna bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, ketika kita mulai dengan bismillah, berarti kita mengharapkan perbuatan kita, perkataan kita ini adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat nantinya. Inilah tiga makna yang disebutkan oleh para ulama, bahwa bismillah ini ternyata memiliki keagungan yang besar dalam hidup ini. Memulai sesuatu dengan asma Allah yang mulia, kemudian pengakuan lemahnya kita dalam melakukan sesuatu kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, bagaimana kita berharap kepada Allah semoga yang kita lakukan ini diridai dan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita memulai pekerjaan. Para ulama juga menyebutkan bahwa kalimat yang kedua yang perlu sekali diterapkan oleh seorang muslim ketika mengakhiri sesuatu. Kalau tadi telah kita sampaikan tentang memulai, bagaimana ucapannya bervariasi sekali, tergantung apa yang kita lakukan, kalimat bismillahnya juga berbeda. Tapi ketika kita mengakhiri sesuatu, perbuatan, pekerjaan, kemudian perkataan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita mengucapkan kalimat yang baik, kalimat yang thayyibah, yaitu kalimat tahmid. Kalimat tahmid ini adalah ucapan yang berupa pujian, bisa dengan alhamdulillah yang singkatnya, bisa dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bisa juga Rasul menyebutkan dengan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, dan seterusnya. Ini adalah ucapan tahmid yang ini juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika kita memulai sesuatu. Bahkan ucapan tahmid ini Allah langsung menyebutkan bahwa itu bukan hanya sekedar ucapan saja yang dianjurkan,
tapi sangat syarat dengan makna dalam hidup kita dan penuh dengan pahala. Misalnya hadis dari Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasul menyebutkan bahwa kalimat tahmid ini itu bagian dari sedekah kita. Orang yang mungkin tidak mampu sedekah sebanyak mungkin dengan harta, maka ucapan tahmid ini bagian dari sedekah. Rasul menyebutkan wa kullu tahmidatin sadaqatun. Setiap ucapan tahmid, ucapan alhamdulillah ini menjadi sedekah harian kita. Maka sejauh mana kita mampu memperbanyak kalimat ini, maka sejauh itulah hitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya itu dinilai dengan pahala sedekah. Kemudian yang kedua, Rasul juga menyebutkan misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa alhamdulillah ini dapat memenuhi timbangan. Dalam hadis yang panjang beliau menyebutkan, saya potong saja, walhamdulillahi tamlaul mizan, kata Rasul. Kalimat alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah, ucapan tasbih subhanallah diiringi dengan ucapan tahmid alhamdulillah, tamla'ani au tamla'a ma bainas samawati wal ard. Ini akan dapat memenuhi dua timbangan, yaitu timbangan yang luas, timbangan itu ma bainas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Begitu beratnya pahala dua ucapan ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan dalam Al-Qur'an, ucapan tahmid ini adalah ucapan ahlul jannah. Perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang berada di dalam surga nantinya. Maksudnya adalah ucapan tahmid ini bukan hanya menjadi budaya kaum muslimin di dunia ini, akan tetapi ini menjadi tradisi, menjadi budaya yang sering diucapkan oleh penghuni surga nanti di hari kiamat. Misalnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-10 yang sering sekali kita dengar, dibaca oleh khatib biasanya, juga penceramah sering dibaca oleh imam, ketika di akhir zikir juga dibacakan. Bunyinya adalah da'wahum fiha subhanakallahumma. Doa orang-orang di dalam surga itu selalu diiringi dengan kalimat subhanallahumma, kalimat tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepadanya. Kemudian wa tahiyyatuhum fiha, kalimat penghormatan di dalam surga itu kata Allah salam, yaitu kalimat salam atau bahasa kita assalamualaikum. Jadi kata-kata yang membawa kesejahteraan dan doa. Kemudian wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir daripada doa mereka, akhir dari munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir dari aktivitas mereka, apa kalimatnya? Alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang menguasai, yang menciptakan sekalian alam ini. Rabbul alamin, yaitu Tuhan dari alam semesta ini. Ini adalah bagian dari keutamaan dan hikmah dari kalimat tahmid ini, sehingga kalimat tahmid ini selalu disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan dalam hidup ini. Misalnya kita contohkan yang paling sering sekali kita telah menghafal dan mengamalkannya ketika bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, maka kita disuruh mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi segala puji bagimu ya Allah. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Ahyana, karena pada hari ini Engkau ya Allah telah menghidupkan aku kembali. Ba'dama amatana, setelah aku sebelumnya tadi malam enggak sadar. Bahkan ada para pakar yang menyebutkan bahwasanya tidur itu bagian dari kematian
yang bisa bangkit kembali. Ba'dama amatana, setelah engkau matikan kami ya Allah. Tidak sadar, tidak tahu apa-apa, apapun yang terjadi tidak diketahui dalam tidur. Maka ketika kita bangun masih hidup, kalimat pertama yang disuruh ucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kalimat tahmid, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya misalnya ketika selesai makan. Misalnya kalimat pendeknya alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, atau yang panjangnya Rasul mengajarkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi makan kepada kami, wa saqana, dan telah memberi minum kepada kami, wa ja'alana minal muslimin, maka jadikan kami dengan makanan dan minuman ini, jadikan kami orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Orang-orang yang tahu diri bahwasanya makan saja kalau Allah tidak kehendaki itu tidak bisa makan. Betapa banyak misalnya orang kaya yang ketika Allah menahan makan darinya, maka sebagian besar makanan tidak bisa dimakan dalam hidup ini walaupun hartanya berlimpah. Minum juga demikian. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasakan nikmatnya kenyang dan terbebas dari haus ini, maka senantiasa kita bertahmid atau memuji Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Bahkan misalnya ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dalam kondisi bersin, maka ketika selesai dari bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Orang-orang yang di sampingnya yang mendengar ucapan alhamdulillah yang telah dikeluarkan ketika dia bersin, maka kewajiban kita adalah mengucapkan kalimat yarhamukallah. Orang yang bersin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersin bisa jadi akan mengeluarkan berbagai macam kotoran yang ada, berbagai macam kuman dan virus dalam tubuh kita, yang itu mungkin tidak bisa dikeluarkan kecuali hanya dengan bersin. Maka ketika selesai itu kita ucapkan alhamdulillah, dan kawan di sebelahnya mengucapkan kalimat yarhamukallah. Kemudian dia juga membalas lagi. Ini adalah bagian dari kehidupan seorang muslim dalam hidupnya yang penuh dengan kalimat zikir, terutama kalimat tahmid ini. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saudara kami pendengar radio Masjid Istiqamah ini, maka seyogyanya dalam hidup ini kita budayakan terus kalimat tahmid ini dimanapun kita berada. Selesai mengerjakan sesuatu, selesai berdoa, selesai mengucapkan sesuatu yang baik dalam hidup ini, selesai diskusi, selesai dari bekerja, maka ucapkanlah alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dapat menyelesaikan berbagai macam pekerjaan dan persoalan dalam hidup ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia mengajarkan kita ketika kita bercermin itu juga disuruh untuk mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahilladzi kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, kama hasanta khalqi, sebagaimana engkau telah memperbagus penciptaanku ini, memperbagus fisikku, rupaku dan sebagainya, maka fa ahsin khuluqi, baguskan pula ya Allah akhlakku. Ini yang kadang-kadang terlupakan oleh kita dalam hidup ini. Bahkan di antara kita di zaman modern ini ketika bercermin, maka yang pertama dilakukan ketika dia merasa dirinya cantik atau ganteng, maka dia akan melakukan selfie, foto bersama dan sebagainya, dan terlupakan kalimat tahmid ini dalam hidup. Karena ini adalah pemberian Allah yang Allah khususkan cuma bagi manusia saja. Jadi Allah sempurnakan kejadian, Allah sempurnakan bentuk dan rupa, itu khusus bagi manusia saja. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik rupa,
takwim juga ditafsirkan oleh para ulama dengan kondisi fisik dan ruh yang seimbang. Ini juga bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada kita manusia Bani Adam ini semuanya. Maka ketika kita bercermin nampak kebesaran Allah tentang diri kita, maka kita langsung mengucapkan kalimat tahmid dan kita doakan kepada Allah, wahai Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku ini, maka perbagus akhlakku ya Allah. Kenapa demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah? Betapa banyak di antara manusia yang hidup di zaman ini itu yang sangat ganteng tubuhnya, cantik bentuk rupanya, tampan dan sebagainya, tapi ketika kita lihat akhlaknya atau moralnya itu tidak sebanding dengan kondisi fisiknya yang mulia, yang bagus, yang ganteng dan cantik dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk selalu mengucapkan kalimat tahmid dan berdoa ini, semoga begini ganteng kita, cantik rupa, memiliki kekayaan yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan itu seimbang dengan akhlak kita yang juga mulia, yang juga karimah, yang juga kita akhlaknya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Rasulullah SAW misalnya menyebutkan ketika kita memakai pakaian juga disuruh kita untuk mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahilladzi kasa, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan aku pakaian ini sehingga aku bisa memakainya. Yang ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqani fih, dan ini baju ini atau pakaian ini adalah bagian dari rizki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Padahal aku tentang baju saja min ghairi haulin, aku tidak punya daya untuk membuat satu baju kalau enggak ada bantuan dari orang lain. Mungkin dengan satu pakaian saja, baju saja misalnya, belum celana, kain sarung dan sebagainya, itu butuh proses yang sangat panjang, orang yang sangat banyak sehingga bisa kita pakai baju ini. Mulai dari kalau kita lihat ke belakang, tukang jahit baju kita, kemudian yang jual kainnya, yang jual benang untuk jahitnya, kemudian kancingnya dan sebagainya, sampai kepada dari mana benang itu dibuat, itu butuh proses yang sangat panjang sekali, yang kalau kita sendiri walaupun kaya raya banyak harta itu enggak mungkin kita lakukan, kecuali ini adalah rahmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya kita, wala quwwah, tidak ada kekuatan bagi kita untuk mendatangkan satu baju secara independen sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka ini adalah yang pantas kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita memakai pakaian, juga bertahmid kepadanya. Dan ini adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan kalimat tahmid ini, beliau bukan hanya mengucapkan kalimat tahmid di waktu senang saja, di waktu dapat rizki saja, di waktu mendapat sesuatu yang nikmat yang banyak saja. Bahkan Rasulullah itu mengucapkan kalimat tahmid ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan dan sebagainya, juga mengucapkan kalimat tahmid. Misal ada hadis dari Ibnu Majah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kata Aisyah, idza ra'a ma yuhibbuhu, apabila melihat, memandang sesuatu yang menyenangkan dirinya, maka beliau mengucapkan faqala, maka Rasul mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagimu ya Allah, yang dengan nikmatnya, nikmat yang Kau berikan kepada kami, maka kami dengan nikmat itu dapat menyempurnakan amal-amal saleh kami. Ini adalah
doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus zikir Rasul ketika mendapatkan nikmat. Kita ulang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagimu ya Allah, yang dengan nikmat yang Kau berikan itu kami dapat menyempurnakan amal saleh kami dalam hidup ini. Jadi nikmat yang Allah berikan itu dapat menyempurnakan amal saleh kita, bukan menambah kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menambah maksiat dari diri kita. Kemudahan fasilitas yang kita dapatkan, baik itu berupa transportasi darat, laut, udara, kemudian alat komunikasi dan sebagainya, seyogianya, ketika kita ucapkan kalimat ini, maka semua fasilitas yang Allah berikan itu dapat mendatangkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau itu tidak dapat mendatangkan ridha dan pahala dari Allah, berarti ada kesalahan dalam hidup ini dalam mempergunakan nikmat Allah. Ini adalah kata Rasul ketika mendapatkan atau melihat sesuatu yang menyenangkan dirinya, mendapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza ra'a, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ma yakrahuhu, apa yang dibencinya, apa yang tidak menyenangkan dirinya, apa yang tidak enak kalau dilihat, dipandang, dirasakan dan sebagainya, apa kata Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagimu juga ya Allah atas segala sesuatu yang telah Engkau takdirkan kepada kami. Ini juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika ada sesuatu yang hilang dari diri kita, keluarga kita kah, rumah mungkin yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terbakar, gempa dan sebagainya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengucapkan kalimat tahmid ini, kalimat alhamdulillah. Kenapa demikian? Para ulama menyebutkan bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita, maka itu yang terbaik bagi kita. Ini didasari dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul menyebutkan, innallaha la yaqdi lil mu'minina qada. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan sesuatu qada atau ketetapan kepada orang-orang yang beriman illa kana khairan lahu, kecuali ketetapan Allah itu adalah yang terbaik untuknya, kata Nabi. Kita mendapatkan musibah, itu yang terbaik bagi diri kita. Bahkan kalau mungkin kita diberikan musibah berupa meninggalnya anak yang paling kita sayangi, maka itu juga bagian dari ketetapan Allah yang terbaik bagi kita. Kenapa demikian? Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, yang Imam Nasiruddin Al-Albani juga mensahihkan hadis ini. Ada hadis dari Rasulullah, hadis qudsi namanya, yaitu hadis dari Rasul, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya adalah, idza mata waladul abdi, apabila seorang anak dari hamba Allah, seorang anak manusia itu meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, qala Allahu limalaikatihi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, qabattum walada abdi, wahai malaikat, benarkah engkau telah mencabut nyawa anak dari hambaku ini? Padahal Allah lebih tahu, tapi ditanyakan kepada malaikat. Kemudian malaikat menjawab, fayaqulun na'am. Malaikat itu menjawab, ya Allah Subhanahu wa taala, kami telah mencabut nyawa anak dari hambamu yang itu dengan izinmu ya Allah.
Kemudian Allah melanjutkan, qabattum samarata fuadihi. Apakah yang engkau cabut nyawanya itu, yang meninggal itu dari anak hambaku itu, yang menjadi samarata fuadihi itu kalau kita terjemahkan yaitu penyejuk matanya atau ayem mata bahasa Aceh, atau boh hati bahasa Dayung Aceh. Apakah anak yang paling disayanginya yang engkau cabut nyawanya wahai malaikat? Fayaqulun, malaikat menjawab, na'am, benar ya Allah Subhanahu wa taala, dan itu atas izinmu semuanya. Kemudian Allah menyebutkan, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku itu ketika anak yang paling disenanginya, disayanginya itu engkau cabut nyawanya. Malaikat menjawab, hambamu ini mengucapkan kalimat hamidaka wastarja'a. Dia tetap memujimu ya Allah dan mengucapkan kalimat istirja'. Istirja' itu adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah. Ini adalah bentuk pasrah, ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang, yang diucapkan oleh hamba Allah yang mendapat musibah yang besar ini, kehilangan anak yang paling dicintai, kalimat yang diucapkan adalah alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak mengeluh, dia tidak meronta-ronta, dia tidak berteriak histeris dan sebagainya, dia tidak putus asa dari rahmat Allah, bahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Kemudian dia mengucapkan kalimat istirja'. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikat, ubnu li'abdi baitan fil jannah. Bangun untuk hambaku ini yang telah ridha dengan ketetapan dariku sebuah rumah di surga nantinya ketika dia menghadap kepadaku. Wasammuhu baital hamdi, dan namai rumah itu Baital Hamdi, rumah pujian, ditafsirkan oleh para ulama. Ini adalah bagi orang-orang yang mendapatkan musibah dalam hidup ini, yang dalam hadis ini adalah musibah yang sangat besar, anak yang sangat dicintai meninggal, dan itu sangat berat bagi orang tua, atau musibah-musibah yang lain mungkin dalam hidup ini, sebagaimana saudara kita yang baru-baru ini di Lombok, NTB, secara umum itu Allah berikan musibah yang bertubi-tubi, yang mana gempa setelahnya itu jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan yang terakhir ini 7 sampai SR. Ini adalah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita, sebagaimana dulu kita di Aceh pernah merasakan musibah yang lebih besar daripada itu. Maka mudah-mudahan segala musibah dan bencana yang Allah berikan itu dapat memperbaiki keimanan kita kepada Allah, sehingga benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebesar apapun musibah pada diri kita dan saudara kita, itu adalah yang terbaik bagi diri kita dan juga saudara kita yang lainnya. Mudah-mudahan dengan musibah itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada kebenaran, dan ini adalah jauh lebih besar harganya di sisi Allah daripada kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan mungkin yang kita cintai di dunia ini. Tapi hidayah iman, hidayah amal soleh, ini merupakan sesuatu yang terbaik, karena itu yang akan kita bawa sampai ke akhirat nantinya. Mudah-mudahan dalam hidup ini kita senantiasa mengucapkan kalimat tahmid di akhir dari perbuatan kita, di akhir dari pekerjaan kita, di akhir dari perkataan kita, dan ini akan membawa keberkahan dalam hidup ini. Kalau kita awali dengan basmalah, asma Allah, maka kita akhiri juga dengan asma Allah, yaitu tahmid. Dan inilah yang mengunci kehidupan seorang mukmin yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu akan menjadi kebaikan yang penuh, yang sempurna bagi mukmin yang benar-benar mengamalkan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang kalimat zikir yang telah kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan
ada manfaatnya bagi kita bersama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.